Nah, jadi ini podcast bukan sekedar podcast, tapi di sini kita akan bahas soal bisnis. Nah, di sini nih aku nggak sendirian karena kan aku tuh masih kuliah ya, pasti kepikiran pengen bisnis apa gitu. Nah, aku pengen dapet ilmu-ilmu bisnis dari narasumber yang menginspirasi. Jadi di sini aku nggak sendirian, aku sama Siapa ini? cowok yang menginspirasi, sudah punya bisnis pastinya ya. Aku mau ngulik-ngulik tentang bisnisnya. Ini dia Kak Zainal Abidin. Halo. Halo Kak. Iya. Apa kabar? Baik sekali, luar biasa. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Ini sibuknya ya kuliah ya, karena saya juga masih semester 6 ya, juga sambil bisnis juga. Ada organisasi yang masih digeluti juga sih. Jadi ada 3 triangle ini yang masih sibuk disebut. banget ya Kak. Aku pengen Kak Zainal tapi membagi waktunya susah nggak Kak? Ya susah-susah gampang sih, gimana kita bisa buat suatu prioritas ya dari setiap kegiatan yang dilakukan. Ini bicara tentang apa ya, julid-julid gitu ya? Julid-julid bisnis. Oh, julid-julid Kita mau bisnis ya? Bisnis. Bukan julid-julid apa Oh, iya. ya, tapi julid-julid bisnis. Tapi ini gak diupload di akun-akun gosip gitu gak ya? Bukan tahu ya? ya. Oh, takutnya viral gitu. Ya oke. Jadi ya santai ya pembahasan kita. Santai, chill. Kak Zainal juga sibuk bisnis. Sibuk bisnis, kuliah, organisasi juga. Bisnis apa Kak? Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu ya bisnis yang udah digeluti. Sebenarnya berawal dari udah SMA kelas 2 sih menggeluti bisnis. Dari SMA malah ya? Iya, jadi berjualan di kelas-kelas gitu udah pernah dilakukan bisnis roti Mariam dulu, terus kue-kue dan lain-lain, dan sekarang udah bener-bener merealisasikan sampai udah ada karyawan-karyawannya di sekitar kuliah semester 4 tahun 2019. Itu udah punya 1 cabang dengan 2 karyawan pertamanya, seperti itu. Bisnisnya minuman Cafi Boba. Cafi Boba. Kayak gitu. Kalau menurut Kak Zainal sendiri, bisnis itu apa sih Kak? Pengertian Apa hanya bisnis. sekedar untung rugi atau jual beli aja gitu? Jadi bisnis itu kalau misalkan di manajemen ya, di ilmu manajemen dengan banyak sekali pengertian-pengertiannya. Tapi kalau saya itu mengartikan bisnis adalah berjualan yang bermanfaat. Berjualan Yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Jadi bisnis hanya bukan melulu tentang untung dan bukan hanya tentang diriku. Tapi dari bisnis ini kita menjalankan noble purpose atau tugas kemuliaan untuk orang banyak. Contohnya nih, dengan bisnis kita bisa membantu membuka lapangan pekerjaan, kita bisa meningkatkan perekonomian Indonesia juga. Karena basic saya sebenarnya bukan di manajemen sih. Jadi untuk pengertian secara teoritis itu kurang menguasai. Tapi kalau dari segi pendapat saya pribadi, bisnis itu adalah berjualan yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti yang saya sampaikan itu tadi, bahwasannya dalam bisnis kita bisa membuka lapangan pekerjaan nih untuk orang banyak. Karena salah satunya di Kalisat, cabang Kalisat ini, saya merekrut anak-anak SMP. Jadi lulusan SMP yang mencari kerja. Katanya susah nyari kerja dengan ijazah SMP. Ada sih yang mendaftar udah lulus SMA, tapi saya prioritaskan yang SMP. Nah itu karena kan mungkin dengan yang SMK kan lebih mudah kan cari. Tapi kalau yang SMP ini kan dimana kita bisa membantu ke perekonomian mereka, karena katanya untuk membantu biaya orang tuanya juga, seperti itu. Jadi bisnis yang bermanfaat ya? Bisnis yang bermanfaat, berjualan yang bermanfaat. Nah ini kan Cafe ini kan produk boba ya, minuman boba. Nah itu dapat ide dari mana sih kayak gitu? Karena kan kita kalau nyari ide itu paling susah kan ya, daripada hanya menjalankan gitu. Ya, jadi gini, teman-teman semuanya, yang paling penting dalam bisnis itu kita harus bisa jeli terhadap peluang ya. Jadi tahun 2019 itu masih awal-awal minuman ini, belum banyak seperti sekarang, ternyata udah sangat booming sekali. Yang pertama itu di Jember itu ada Tea Break dulu ya, Tea Break. Nah ini saya pingin
mencari yang lain dari yang lain. Jadi saya langsung menembak segmennya itu ke jauh dari kota di Kalisat. Kok jauh dari kota? Nah, karena untuk persaingannya hampir tidak ada. Kanan kiri itu ada jualan es buah, di sebelah kanan itu ada jualan es-es yang biasanya. Tapi kalau untuk minuman boba dengan branding yang menarik itu masih belum ada. Makanya pertama kali buka langsung dengan omset berjuta-juta itu seperti yang shock gitu ya. Luar biasa sekali Kalisat peluangnya. Dan disitulah kita harus bisa mencari tempat-tempat strategisnya untuk memulai bisnis. Sebenarnya itu sih yang penting sih peluangnya. Didapatkan untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi customer. Jadi cara melihat peluangnya itu benar-benar harus, itu belajar dari mana Kak ngelihat peluangnya itu? Jadi sebenarnya teman-teman di sini untuk awal kan terkadang masih belum percaya diri. Karena kalau misalkan ibaratnya mungkin kalau para fuckboy udah untuk menembak cewek itu udah percaya diri gitu ya. Tapi kalau masih awam kita harus belajar dari senior. Kita bisa belajar dari seminar-seminar. Dulu masih SMA itu masih bener-bener tidak paham sekali apa itu bisnis. Gimana cara kita untuk bisa sampai di tahap 2, bisnis level 2, bisnis level 3. Jadi waktu itu masih di level 1. Kalau misalkan teman-teman di sini mempelajari ilmu bisnis, itu ada tingkatan-tingkatannya dengan sekian omset sekian, omset sekian. Kalau kita berjualan secara langsung terus-menerus itu akan lama untuk mendapatkan keuntungannya. Misal menjualkan barang ke kelas-kelas gitu aja terus ya udah untungnya segitu aja. Tapi kalau kita mempelajari lebih dalam lagi sampai ke investasi, bagaimana bisnis dengan cara online gitu ya, itu akan ada bisnis level 2, level 3. Jadi awalnya tuh dari kayak pertama kecil-kecilan Kecil-kecilan dulu. Membangun mental itu yang penting. Gak Membangun bisa mental. besar gitu ya? Nggak bisa. Bisa sih kalau punya modal yang banyak dari orang tua jadi langsung. Tapi untuk teman-teman di sini yang keterbatasan modal, banyak sekali kok bisnis-bisnis seperti reseller kan. Reseller yang terpercaya tanpa modal banyak sekali sekarang bisnis. Yang penting memulai berani, mental, percaya diri itu yang perlu dipupuk. Karena saya udah dipupuk itu udah dari SMA. Yang namanya dicaci maki itu udah langganan tiap hari ya, kalimat-kalimat setiap hari. Kamu ini Gus Jember jualan gini gitu ya. Bayangin ke kelas bawa kue-kue gitu ya. Kadang ya kalau gak ada yang beli kan sedih gitu ya. Tapi ya itulah mentalnya itu kayak diperkuat. Makanya kita bangun bisnis dari awal supaya kita kuat mental. Kuat mental itu yang Biar penting. kalau udah bisnisnya udah besar jadi kayak udah ya. Wah udah biasa lah ada masalah ini. Oh cuma gitu toh. Solusinya ini. Ada masalah ini, oh solusinya ini. Ngomong-ngomong soal masalah nih ya Kak, pernah ada masalah gak kalau di bisnis itu? Ya apalagi pandemi ini ya, kadang pingin kurang ajar corona gitu ya. Tapi ternyata ada sisi baiknya juga. Kita bisa bersyukur. Kadang di rumah itu sebagai tempat tidur aja gue ya. Gak bisa melihat orang tua secara lama dulu. Keluar pagi, datangnya malam jam 9 malam tidur, besok lagi keluar gara-gara sempet sibuk banget ngurus ini. Tapi ternyata setelah pandemi di rumah aja lebih kedekatan dengan keluarga itu Masalah sangat apa nih kalau dekat. di bisnis yang pandemi apa? Ya, Rugi atau di bisnis ini banyak sekali permasalahan teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui bersama bahwasannya bukan hanya kita kadang ngelihat covernya orang yang jadi bisnismen, sumpah arek iku yo melaku-melaku tok nang Bandung, nang Jogja, tapi di sisi itu banyak sekali permasalahan, problem karena sehari aja kita bisa mendapatkan pesaing gitu ya. Sekali kita istilahnya diem-dieman, tidak memikirkan inovasi, itu bisa cepet tersaingi dengan produk-produk lain. Itu hal yang agak menjadi pikiran dari para pebisnis. Karena misal Teh Sosro gitu ya, gak apa-apa ya sebut merek, gak apa-apa ya. Oke. Nah nanti gak apa. Nah itu misal ada suatu brand A, ada brand A ini tidak melakukan inovasi dalam produknya.
muncullah brand B dengan inovasi yang lebih reach out gitu ya, mengambil segmen yang lebih banyak, hampir seluruh Indonesia dengan kemasan yang menarik. Lama kelamaan bisnis ini kalau tidak dipikirkan akan tergeser dengan adanya brand B ini. Itulah yang dipikirkan dari para pebisnis sebenarnya, permasalahan-permasalahan terkait dengan inovasi ini yang penting. Gimana cara kita mengikuti apa keinginan pasar. Setiap hari dianalisis itu permasalahan yang utama. Terus kemudian permasalahan kedua, terkadang kita susah untuk membangun yang namanya arus kas. Arus kas keuangan nih teman-teman. Ini kalau misalkan di akuntansi itu pasti lebih paham ya orang-orang akuntansi bagaimana membedakan keuntungan, bagaimana membedakan keuangan ini untuk tidak kadang beberapa orang-orang yang bisnis dapat untung besar. Dia itu langsung menghabiskan keuntungan itu untuk jalan-jalan, untuk membeli ini. Padahal sebenarnya kalau mau berbisnis itu keuntungan itu harus dijadikan aset lagi. Jadi saya itu dapat untung dikali sat per bulan hampir 9 juta 10 juta. Itu bukan langsung dibuat hura-hura aja, tapi gimana ada sebagian untuk ekspansi lagi, sehingga nantinya bisa lebih banyak lagi yang menguntungkan, bukan hanya dari sisi satu outlet saja, tapi dari outlet ini, sehingga kalau kita melihat dari bisnisnya kebab Turki itu sekitar ada ribuan outlet yang tersebar di seluruh dunia. Pasti ownernya udah tiduran udah dapat uang gitu ya, karena pasti dulunya mereka menyimpan uang itu, menahan diri untuk tidak melakukan hura-hura, tapi dialihkan sebagian uangnya untuk membangun aset. Tak kasih rumus ya. Yap. Rumus ya. Ini rumusnya ini dari Raditya Dika. Oh, Raditya Dika. Nah, tahu ya? Iya, kenal. Bang Raditya Dika. Nah, jadi saya itu salah satu idolanya Raditya Dika. Bukan hanya tentang stand up komedi lucu-lucuan aja, tapi beliau juga pandai di bidang investasi dan bisnis. Jadi rumusnya kekayaan itu teman-teman, aset dikurangi liabilitas. Aset dikurangi liabilitas. Ada berbagai macam tipe orang yang satu dia fokus memperbanyak aset, sedangkan yang dua ini dia sibuk untuk membeli barang-barang yang tidak berguna agar mendapat pujian dari orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Jadi jangan malu untuk HP-mu bukan HP brand yang bagus, itu gak usah malu sebenarnya. Tapi kalau di masa-masa muda perbanyak aset dan investasi. Nah, itu aset ini apa? Aset ini segala sesuatu yang bisa memutar kembali, yang menghasilkan keuntungan. Contohnya aset dari ruko ini, tanah, lalu mobil. Mobil ini bisa ada dua sih. Mobil kalau dibuat bisnis jadi aset, tapi mobil untuk buat pamer-pameran ini jadi liabilitas. Sesuatu yang akan terus menggerus keuangan kita. Bayar pajak per tahun, terus bayar bensinnya mahal, kayak gini. Jadi misalkan keuangan kita masih belum siap nih beli mobil, jangan beli mobil dulu. Jangan membeli suatu hal yang tidak memberikan keuntungan, perputaran keuangan kepada kita. Tapi belilah aset-aset seperti gerobak saya. Gerobak udah 4. Nah, itu aset semua itu. Karena setiap bulannya dengan gerobak ini menghasilkan keuangan. Nah, itu yang disebut dengan aset. Dengan memperbanyak itu, jadi dengan keuntungan 10 juta, 15 juta di awal itu ada keinginan mau beli ini itu, beli ini itu, beli baju, beli ini. Tapi ditahan dulu. Harus tahan. Karena apa ya? Banyak dulu yang bilang, "Kamu ini udah outletnya rame tapi penampilanmu tidak menunjukkan keuanganmu." Ya udah, itulah udah mental ya, udah ya biasa aja. Orang lihat Aku hidup bukan untuk dapat pujian dari kamu kok, gitu kan.
ya udah biasa aja, sederhana aja. Tapi kan yang terpenting kan keuangan di dalamnya bagaimana seperti Apalagi itu. masih muda ya kak. Nah ini ngomong-ngomong soal muda nih ya, kan aku pengen masih muda udah punya bisnis kayak Kak Zainal. Nah itu menurut kakak gimana caranya kayak apa nih langkah-langkah apa yang harus aku mulai dari sekarang? Muda ya, berbicara muda dan langkah-langkah ya, Ya, yang harus langkah-langkah dimulai. bisnis pas masih muda kayak gini. Jadi gini ya, kalau saya analogikan dalam memulai langkah-langkah bisnis ya, ibaratnya kamu ingin melamar, bukan saya ya, Iyalah, saya ingin melamar cewek ya. Oh iya, tapi Yes, saya. saya mau melamar cewek. Nah itu kamu harus paham dulu cewek itu seperti apa, bagaimana backgroundnya, sama seperti bisnis. Sebelum kita mulai bisnis kita harus paham dulu permintaan pasar itu apa, pesaingnya siapa aja. Kalau cewek ini pesaingnya siapa aja sih gitu loh. Nah, aduh saingannya rek, cek gantengnya gitu kan ya. Agak-agak minder. Tapi kalau kita berani, oh aku bisa, aku punya peluang, aku punya sifat yang bagus, punya sisi yang baik, aku pasti bisa mendapatkan peluang cewek itu. Kalau diibaratkan seperti itu. Jadi untuk bisnis itu kita harus bisa melihat. Dulu sempat ragu soalnya Tibrek itu udah besar di Jember. Nah, sempat ragu, tapi aku harus punya sisi yang beda nih, harus punya diferensiasi. Diferensiasiku di lokasi-lokasi yang jauh dari kota. Dan itu suatu hal yang untung sekali karena mungkin masyarakat Kalisat belum menyadari minuman itu dengan branding yang bagus. Kalau misalkan kita menjual ini Pocari Sweat botolnya aja tanpa ada branding nama, branding informasi. Nah, di situ ada perbedaan harga ada. Dengan kita menambah informasi, menambah tulisan-tulisan yang menarik, itu bisa menaikkan harga bisa 3 kali lipat dari harga yang minuman es buah tanpa adanya brand kayak gitu. Kalau misalnya nih kan pasti pernah gagal ya, kalau masa muda tuh pernah gagal. Nah itu caranya bangkit gimana sih kak? Kalau menurutku ya, gagal ini ya definisinya adalah suatu bahan bakar semangat untuk kita bisa bangkit lagi. Kegagalan adalah bahan bakar semangat untuk kita bisa bangkit lagi. Kalau banyak ya kita mendengar quotes-quotes, ngikuti nggak akun-akun quotes-quotes gitu di Instagram? Apa kajian-kajian Islami gitu ya? Yang galau-galau gitu sih. Ya, tapi ceria ya tanpa galau ya. Mungkin harus ceria. mungkin selalu termotivasi gitu ya. Ada Kak Zainal harus ceria. Ya, jadi gitu. Kalau misalkan banyak sekali quotes-quotes di Instagram, habisilah, perbanyaklah jatah gagalmu. Setiap manusia akan tertimpa kegagalan. Jadi kalau kita semakin banyak kegagalan, nantinya kita akan meraup keberhasilan. Karena dari kegagalan itu ada proses pendewasaan. Aku kenapa sih gagal? Karena apa ya? Karena apa ya? Karena apa ya? Jadi kalau orang lain belum pernah gagal, nanti kalau udah gagal udah di atas terus gagal itu kan sakit. Lebih baik kan gagal-gagal dari kecil-kecil, memupuk pengalaman. Tapi kalau udah mau besar, oh ini berpotensi kegagalan. Udah ada antisipasi, udah ada sikap, udah belajar dari pengalaman. Yang terpenting itu sebenarnya investasi yang paling penting, investasi leher ke atas. Paham maksudnya? Leher ke atas. Leher ke atas ini kita mengisi ilmu. Mengisi pengalaman dari orang-orang, perbanyak ilmu. Karena kalau kita udah berilmu, udah deh. Kok uang itu akan menghampiri. Percaya gak percaya deh. Kalau kita udah kayak misalkan Najwa Shihab gitu ya. Beliaunya kan pinter banget tuh dalam menganalisis permasalahan dan lain-lain. Itu keuangan itu akan menghampiri dia karena orang butuh dia. Mengundang dia pun 1 juta gak cukup ke Jember gitu ya. Jadi intinya kita harus kayak memperkaya diri, membranding diri. Instagram itu bagaimana kita, karena ada juga ilmunya bagaimana membangun citra, branding, personal branding dari diri kita untuk bisa diketahui orang banyak gitu. Itu tergantung fokus dari masing-masing orang sih.
fokusnya kemana. Misalkan udah fokusnya untuk jadi motivator, ya udah ditekuni aja jadi motivator, public speakingnya juga, bisnis belajar tentang mendalami juga. mendalami bisnis. Nah, kalau misalnya di masa pandemi sekarang nih, Kak Zainal ada ngeliat bisnis apa sih yang bakalan berkembang belakangan ini? Nah, kalau misalkan di era pandemi ini, saya juga sebenarnya masih belajar dari para senior ya, daripada senior-senior di seminar-seminar yang ada di Instagram, lalu di website-website, mengikuti beberapa seminar-seminar. Ternyata bisnis yang paling luar biasa di era pandemi ini teman-teman yaitu bisnis online. Bisnis online. Online, semua produk dah. Ya, karena nggak bisa offline ya sekarang. Iya, Dan bisnis itu akan online. berlanjut nggak? Sangat luar biasa karena bisnis online ini nantinya kalau kita tekuni bisnis offline yang membayar uang sewa dengan 1 tahun 40 juta. Tapi kalau bisnis online kan gratis. Tapi kalau ini ditekuni nanti bisa menggeser pasar dari offline ini. Karena kalau kita melihat banyak sekali kan mall-mall yang tutup, toko-toko yang udah tidak terpakai gitu ya. Nah, di situ karena ada banyak sekali toko online yang menjadi raksasa. Dan yang terpenting ternyata dalam semua lini bisnis itu adalah marketing. The power of strategi marketing. Di sini yang harus kita gali terus. Karena yang strategi marketing ini merupakan sifat yang dinamis gitu, berubah-ubah. Sama kayak sikap dia gitu ya, yang selalu berubah-ubah. Ya, jadi kita salah sedikit bisa gagal gitu ya, kita harus pahami dulu. Apa aja tuh Kak strategi marketing yang bisa teman-teman pelajari mungkin teman-teman yang pengen buka bisnis? Ya, sebelum ke sana mungkin teman-teman di sini harus berani dulu ya dalam memulai bisnis. Setelah berani, teman-teman deket sama orang-orang yang udah pengalaman. Kayak dengan adanya media ini, teman-teman ini udah belajar dengan orang-orang yang mungkin saya udah pengalaman, sedikit berpengalaman sebelumnya dalam menggeluti bisnis. Pokoknya berani dulu, percaya diri dulu, dan tanya-tanya dulu ke para senior-seniornya. Mas, aku mau bisnis ini, gimana peluangnya, gimana? Karena kalau misalkan kita gak tahu pasar, kita gak tahu ilmunya, itu akan susah. Nah, kalau kita udah ada di level-level yang udah menjalani, udah dengan omset sekian gitu ya, strategi bisnis yang penting itu yang pertama kita membangun branding dari produk itu. Warna bisnis. Warna ini jadi branding. Aqua. Gak mungkin dia pakai brand dengan warna kuning, pink. Itu bukan identitas. Jadi warna bisnis ini bisa menjadi identitas. Produk Cafi saya membangun 3 warna, kuning, pink, sama ungu. Nah ini warna-warna yang soft, yang saya awalnya menginginkan produk yang lucu-lucu, hewan-hewan surga gitu-gitu, yang unik-unik dengan warna kuning. Kalau teman-teman di sini membahas warna aja, ini sebulan nggak cukup waktunya ya, karena membahas warna ini sangat kompleks sekali teman-teman. Karena warna ini nantinya akan jadi identitas untuk terus-menerus. Karena misalkan teman-teman dikasih warna kuning untuk produk makanan itu warna merah, kuning, sama coklat. Kenapa brand-brand besar seperti McDonald, KFC merah, ada merahnya? Merah, kuning. Itu karena sifat kuning yang menggugah selera. Ada pembelajaran sendiri, kategori warna biru itu cocok untuk bisnis apa, karena memiliki sifat ini. Kalau misalkan McDonald pakai warna biru, putih, kurang menggugah selera. Dari warna aja itu bisa kita pelajari. Hati-hati dengan warna ini. Warna ini bisa membuat orang tidak selera terhadap produknya. Tapi kalau untuk minuman kemasan, kita pakai warna biru. Segar. Nah itulah kita harus bisa pandai-pandai membangun dari bisnis kita. Setelah warna bisnis, kita ke
logo, gimana membentuk logo yang mudah ditangkap oleh orang, nggak berbelit-belit, nggak pakai bahasa-bahasa yang Belanda, yang Rusia gitu, yang susah, KLMN gitu, susah. Jangan yang terlalu susah. Malah sekarang banyak brand-brand bisnis yang sesuai dengan apa ya, berita-berita terkini atau nama-nama mantan gitu-gitu loh, yang dekat dengan anak muda. Nah itu suatu peluang yang baik sih menurut. Kalau Cafe sendiri lambangnya Unicorn. unicorn. Iya, Kenapa tuh kok unicorn? Nah itu karena misalkan saya melihat produk-produk yang lain di Jember, minuman boba yang terlalu formal gitu ya, saya pengen ada sentuhan yang unik-unik, lucu-lucu. Sebenarnya ini terinspirasi dari negara Thailand sih. Thailand, di sana ada kayak minuman yang unik-unik gitu. Jadi ada binatang-binatang surga, kuda, terus unicorn gitu, lucu-lucu segmennya nanti. Karena anak-anak muda juga suka yang unik-unik gitu kan. Unicorn, iya sih lucu-lucu. Nah kalau saya kan di EP ini juga mempelajari Industrial Economics, karangan buku dari Stephen Martin. Nah itu di sana mempelajari bagaimana kita membentuk diferensiasi. Kalau kita nggak ada diferensiasi, ada produk serupa yang lebih besar. Ini untuk mengalahkan ini susah. Disitulah peran dari kita mahasiswa belajar gitu ya. Jadi sebelum kita bisnis kita harus perbanyak mendapatkan ilmu-ilmu baru kayak gitu. Ini tadi strategi marketing belum tersampaikan ya. Nah itu awalnya ini salah satu strategi marketing sih. Strategi marketing, warna bisnis, terus logo, brand, dan strategi marketing selanjutnya teman-teman harus memperhatikan kualitas rasa. Kualitas rasa itu penting. Rasa. Kalau kuliner ya, kalau kuliner rasa. Kalau misalkan jasa, ya pelayanan. Misalkan barbershop, pelayanan, terus kerapian. Nah itu berangkat dari pengalaman demi pengalaman sih. Jadi nggak hanya logonya dipercantik, warnanya dipercantik, tapi juga pelayanan rasa. Pelanggan itu tetap datang. Gitu. Tetap datang. Pelayanan bagus, jadi pengen terus di sana gitu. Itu nanti akan memberikan kesan gitu ya kepada para customer. Misal kalau mau mencoba, kita kan juga terkadang jadi customer. Kalau melihat pelayanannya nggak bagus, rasanya juga kurang enak, rasa untuk kembali kan nggak ada. Kita harus bisa melihat dari sisi customer juga. Jadi pebisnis itu harus melihat dari customer. Kalau aku jadi dia gimana ya gitu loh. Pasti pengen pelayanannya yang Nah terus selanjutnya kalau teman-teman bisnis online yang penting itu ngechat kecepatan chat. Jadi jangan sok-sokan sibuk jual gitu ya, jual mahal apaan sih ini apa ngechat iya. Terus gitu ya. Misalkan di ping mau beli produk dengan singkat gitu ya, jangan marah tiba-tiba nggak dibales apa. Di situ aja udah pembahasannya udah berjam-jam. Bahas chat aja itu udah banyak banget ilmunya kemarin di seminar itu. Gimana kita cara menjawabnya? Kenapa kalau misalkan kita kenapa produknya mahal? Jangan bilang karena produk kita gini. Tapi dijawab. Tapi kita harus bisa menjawab, kakak punya budget berapa, kita akan carikan produk yang sesuai dengan budget kakak. Terus dilayani sampai customer itu kena, masukkan data. Jadi saya itu juga punya big data ya, data customer. Nah ini perlu banget. Misalkan kamu suka fashion dengan fashion yang gini, itu kamu pebisnis ini harus punya data kamu. Jadi kalau mau promosi ke kamu, udah enak tuh, udah tahu. Gak mungkin aku promosi, gitu ya. Misalkan kamu gak suka pedes, aku jor-joran terus promosi ke kamu. Sekarang aku juga minta Gmailnya mereka, terus nomor ini. Jadi kalau misalkan, oh ini suka pedes ini, ditawarin yang sesuai ini. Kena itu dah. Jadi kerabat bisnis. Jangan sampai mengecewakan. Kalau udah kecewa, ya udah gak bakal rewes. Kalau bisnis online seperti itu, karena kalau di Shopee kan juga ada itu ya, kecepatan bisnis, ada persentasenya, persentase menjawab chat, ada kayak gitunya, sampai itu juga mempengaruhi penjualan betul.
Jadi untuk masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sibuk, kalian jangan sok-sokan sibuk kalau urusan bisnis. Apaan sih ngechat gitu ya? Harus dilayani. Kalau misalkan doi ya nggak apa-apa sih. Doi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah dicat lagi. Nggak usah dicat, nggak apa. Kita chatnya customer. Iya, misalkan ada bareng tuh, doi ngechat, customer ngechat. Iya customer dulu lah, gitu. Tapi maaf ya, masih sibuk, tapi jawab ya. Kayak gitu. Nah, ini kan Kak Zainal di bidang kuliner nih. Ada nggak pengen ekspansi ke bidang yang lain atau ngelihat peluang nih sekarang pengen bisnis apa gitu? Ini masih perencanaan membangun bisnis fashion sama skincare sih. Ini kayaknya peluang yang besar di Indonesia. Skincare sama fashion. Dunia fashion ini udah mulai kayaknya menjadi ketertarikan banyak orang. Industri fashion di Indonesia ini sangat-sangat berkembang gitu ya. Apalagi nanti setelah pandemi, event-event, fashion show, event-event nasional, JFC dan lain-lain itu pastinya nanti akan memerlukan banyak sekali. Karena kalau satu orang aja itu bisa punya berbagai macam jenis. Kemarin sempat ngeliat di TikTok, Instagram, hari Senin dengan baju ini, hari Selasa dengan baju ini, gitu ya. Setiap harinya berbeda-beda. Nah itu bayangkan dengan berapa juta orang di Indonesia dikalikan misalkan 7 jenis 7 hari. Nah itu sekitar berapa keuntungan. Nah tapi pesaingannya di Indonesia kan banyak. Kita harus punya pembeda, lagi-lagi diferensiasi ini harus ada. Pembeda ini bukan hanya dari kualitas saja, tapi pembeda dari kalau yang lain misalkan balas chatnya lama, kita harus bisa lebih cepat. Terus Instagramnya mereka followersnya sedikit, kita harus followersnya harus banyak biar ini udah dipercaya banyak orang ini. Berarti bukan tipu-tipu gitu kan ya. Terkadang kan orang masih bingung juga mana bisnis yang baik dan enggak. Selain Instagram dan Facebook kita harus antem juga itu. Shopee, Tokopedia, e-commerce. Masukin juga, daftarkan juga. TikTok itu juga bisa menjadi ladang bisnis juga. Keren sekarang ya. Bisnis digital marketing itu sudah tidak diragukan lagi. Kalau misalkan toko offline tidak menerapkan yang namanya digital marketing, lama-kelamaan akan kalah. Lama-kelamaan akan kalah. Harus bisa diikuti dengan zaman saat ini. Ya karena kan sekarang teman-teman juga banyak yang megang HP gitu kan, dikit-dikit megang HP pasti iklan keluar dan itu gratis ya. Kalau misalnya di IG gitu kan kayak kita tuh branding IG gak bukan cuma membaikkan followers, misalnya beli followers tuh nggak boleh, tapi kita juga harus membranding dari IG-nya tuh kayak konten-kontennya yang menarik. Karena misalkan kita ya kemarin data dari penjualan handphone ya itu meningkat pesat. Bahkan adik saya juga SD ini udah punya HP Android. Ya apa ya? Udah bagus-bagus. Udah punya Instagram juga. Berarti kan digital marketing ini sangat berpotensi. Dengan cuman upload orang lain bisa mengetahui gitu ya. Dan yang terpenting ini juga kita harus bisa berani mengeluarkan modal untuk marketing ini kalau misalkan mau cepet. Karena bagaimana kita menjualkan produk kalau orang lain nggak tahu produk kita? Kayak gitu. Tapi ada sih beberapa orang yang emanre. Jadi kita harus bisa menghajar rasa emanre itu dengan mempelajari gimana marketing yang baik, yang benar gitu. Karena kalau misalkan Wardah gak tampil di TV, itu bisa kalah nantinya. Oh iya. Shopee, terus waktu Tokopedia, misalkan Shopee ini mengurangi marketingnya. Lama-kelamaan akan ada muncul unicorn baru, akan kalah sama yang ini. Karena orang tidak merasa apakah Shopee ini masih ada gitu loh. Karena marketingnya kurang. Marketingnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak kan di YouTube ada, di website ada, muncul di mana-mana, di aplikasi ada. Itu loh pentingnya. Akhirnya kan orang secara tidak langsung menganggap bahwa Shopee ini brand besar, Tokopedia ini brand besar, Bukalapak brand besar, udah dikenal banyak orang.
ada di mana-mana. Berarti kan terpercaya, itulah membangun suatu kepercayaan. Kompleks banget teman-teman. Ilmu bisnis itu bukan dipelajari dari sehari 2 hari aja, tapi berangkat dari pengalaman. Kalau bukan dari sekarang teman-teman mencoba, nanti akan kadaluarsa. Masanya itu nanti akan kadaluarsa. Masa kita mau belajar di usia 40, kan udah terlambat sekali. Makanya aku pengen banget buka bisnis pas muda gitu Iya, kayak Kak Zaina. bener. Bisa. Makanya aku pengen belajar bisnis banyak ke Kak Zaina. Kalau misalkan teman-teman terbatas modal ya, karena ini yang untuk brand fashion yang pengen saya geluti, mungkin kalau udah normal kembali, bener-bener normal kembali, itu pinginnya reseller dulu, nyoba reseller dulu gimana pasarnya sambil membangun aset tadi. Keuntungannya itu jangan langsung dibuat hedon-hedonan. Jadi buat modal lagi, keuntungan jadikan modal lagi, jadikan modal lagi. Akhirnya kan sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi gunung. Oh ya, gunung. Iya, jangan kalau misalkan impian itu jangan terlalu Jangan kecil-kecil ya, kecil-kecil, Kak. Besarin aja get nggak kan, besarkan aja. Kan mau ngebahagiain orang tua kan, kayak gitu. Bagian orang tua dan doi. Bidadari kita selanjutnya kalau misalkan saya ya. Iya, ini udah banyak nih ya ilmu-ilmu yang disampaikan Kak Zainal. Jadi teman-teman yang pengen punya bisnis, awalnya tuh kalian nggak perlu kayak takut. Jadi kalian harus berani gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak banget sih kayak peluang-peluang bisnis yang teman-teman itu bisa jadiin ladang buat belajar gitu. Kecil-kecil lama-lama menjadi gunung ya Kak. Makasih banyak Kak Zainal. Iya, satu lagi sebenarnya yang penting relasi. Relasi itu harus diperbanyak teman-teman. Kita harus perbanyak kerjasama sama orang. Mas, karena membangun bisnis sendiri itu capek. Harus ada orang yang bisa menjadi support system, orang yang menasehati, membimbing dan lain-lain untuk membangun bisnis. Karena bisnis ini kompleks, kita perlu banyak sekali kalau misalkan diibaratkan meja harus banyak kaki yang menyangga biar gak ambruk gitu. Karena kan kita juga masih muda ya kan. Iya, jadi masih banyak teman. Banyak teman. Bisa dijadiin partner bisnis lalu juga jadi customer nantinya. Kalau kita dipercaya kan banyak yang beli nantinya kayak gitu. Kayak gitu ya. Makasih banyak Kak Zainal. Apa ada yang mau disampaikan kepada teman-teman nih yang mau buka bisnis? Oke. Untuk teman-teman semuanya, pesan saya adalah mulailah bermimpi, jangan setengah-setengah. Harus mimpi yang setinggi-tingginya. Karena kalau kita telah mimpi yang setinggi-tingginya, effort dan perjuangan kita itu akan menyesuaikan mimpi kita. Dan perbanyaklah jatah gagal teman-teman di usia muda. Jangan menunggu nanti. Tapi kalau teman-teman udah memperbanyak jatah kegagalan, itu akan membentuk suatu mental yang baik juga. Jadikan kegagalan ini sebagai bahan bakar semangat teman-teman untuk meraih kesuksesan di masa depan. Sehingga kalau teman-teman nanti udah punya bisnis, bisa menjadi tugas mulia untuk membantu orang lain mendapatkan pekerjaan dan membantu yang paling mulia lagi, membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Semangat jiwa mudanya ya. Semangat pagi jiwa muda. Ini ada goodie bag. Oke, siap. Terima kasih. Ini salah satu produknya KSKM juga. Nah, jadi kan KSKM ada divisi agribis. Nah, salah satu produknya ada kaktus. Wah, Kak. luar biasa ini. Nah, dijaga ya Kak sampai. Ini buatan anak muda Pak. Anak muda, keren. Kewirausahaan muda. Iya, keren kalian ya. Kayak sesuatu nggak tahu, padahal udah tahu sebenarnya. Iya. Udah tahu ya? Iya, luar biasa. Nanti saya promosikan juga. Ya, dijaga ya Kak ini. Oh, oke. Harus dijaga bisnis kita. Siap. Sekian podcast hari